Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Yang namanya iman adalah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Yang tentunya sebagai seorang beriman, kita wajib meyakini pasal-pasal dan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada qadar. Di sini kita berbicara bagaimana kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang tentunya kita sebagai seorang muslim yang bertakwa harus meyakini bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dengan percaya dengan sepenuh hati serta keyakinan adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Bahwa beriman kepada hari akhir merupakan sebuah keniscayaan. Nama-nama hari akhir. Yang pertama disebut dengan hari kiamat ya. As-sa'ah, hari yaumil ba'as, hari berbangkit. Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumul hasr, hari penyesalan. Yaumul fasl, hari keputusan. Yaumil jaza atau yaumil jama ya, hari berkumpul. Yaumil hisab, hari perhitungan. Yaumil wa'ad, hari ancaman. Yaumil waqi'ah, hari peristiwa yang sangat dahsyat. Al-haqqah, pasti yang akan terjadi. Yaumul, dan hari-hari berikutnya, yaumul yang berikutnya ya. Hari kiamat menurut Al-Quran terbagi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro berarti matinya manusia secara alamiah atau karena secara bencana ya. Yang kedua kiamat kubro, artinya hancur leburnya seluruh manusia, seluruh alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Ini adalah ada dua konsep menurut Al-Quran bahwa kiamat kecil disebut dengan kiamat sugro dan kiamat besar disebut dengan kiamat kubro. Dari dua hal inilah kita dapat memahami bagaimana manusia harus beriman, harus meyakini pasti suatu saat nanti ada hari perhitungan, ada hari akhir yang wajib kita imani dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang mana kita sebagai seorang beriman menata hidup ini harus dengan penuh hati-hati karena ada hari pembalasan menurut Al-Quran yang dibahas tadi. Tanda-tandanya kiamat kecil, suatu saat nanti melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi ya, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zolim, perzinahan, minuman keras, obat-obat terlarang merajalela. Ya, masjid sangat indah, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyak pembunuhan, banyak kemusyrikan ya di kalangan umat Islam. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat kecil. Banyaknya sadismenya orang tua berlaga seperti anak muda ya. Banyak riba, sifat kikir, mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, wanita-wanita berpakaian telanjang ya, banyak kebohongan, banyak informasi yang simpang siur ya. Itu adalah tanda-tanda datangnya kiamat kecil. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar. Nah, kiamat besar nih tanda-tandanya ya. Nanti suatu saat nanti akan muncul yang namanya Dajjal. Muncul juga Nabi Isa turun ya untuk membasmi Dajjal. Berikutnya juga muncul binatang yang disebut dengan binatang Ya'juj Ma'juj. Akan terjadi gempa bumi atau tanah longsor di 3 wilayah. Adanya kabut, dukhon ya. Matahari terbit dari sebelah barat. Keluarnya binatang dari perut bumi, api akan menggumpal ya. Berikutnya tahap kehidupan di hari akhir. Ada yang disebut dengan yaumil qiyamah. Berikutnya yaumil ba'as, hari berbangkit. Yaumil qiyamah, hari kehancuran ya. Kalau yaumil ba'as berarti setelah hancur manusia dibangkit lagi dari kuburnya. Yang berikutnya yaumil zama ya. Zama itu berkumpul di padang mahsyar, yaumil mahsyar. Setelah di yaumil mahsyar, kita akan di yaumil hisab, akan dihitung amal-amal kita, berapa baik, berapa buruk ya.
Di sana juga kita akan melalui yang namanya memasuki sebuah alam namanya alam surga. Ada 7 tingkatan surga, ada Firdaus, Aden, Khulud ya. Khuldi, Naim, Ma'wa, surga As-Salam, dan berikutnya surga Muqammah. Selain daripada surga, di sini juga ada bagaimana kenikmatan di dalam surga. Kita dapat melihat Allah, makannya lezat-lezat ya, minumnya juga enak-enak, pakaiannya indah-indah, raut wajahnya berseri-seri, tampak selalu muda ya, istirahatnya di atas permadani, malaikat menyambut ucapan selamat atas kamu sekalian bagi orang-orang yang sabar. Seperti itu. Setelah di surga juga ada segolongan manusia yang masuk ke dalam neraka. Ada tingkatannya, ada 7 ya. Ada neraka Jahanam, Lazo, Hutoma, Syair, Syakor, neraka Jahim, neraka Hawiyah, dan neraka Jahanam, berarti itu. Bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang berada di dalam neraka? Makanya dengan duri menggemukkannya ya, dan mengenyangkan. Minumnya nanah, timah panas, pakaiannya dari kuningan yang panas, pokoknya tertutup api, wajahnya tertutup debu, diselubungi kegelapan, istirahatnya diselimuti dengan api ya, disambut oleh malaikat penjaga neraka ya, malaikat Malik, siksa dengan jenis-jenis dosa yang mereka lakukan sewaktu di dunia saat itu. Bagaimana hikmahnya beriman kepada hari kiamat? Kita harus hidup hati-hati karena setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, tidak menunda-nunda amal soleh. Segera bertaubat ketika punya dosa ya, juga menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Akhiratlah yang sangat selama-lamanya. Akhiratlah sebagai penebus daripada amal kita waktu di dunia. Jadi hikmah beriman kepada hari akhir, kita harus selalu berbuat kebaikan, berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Yang mudah-mudahan obrolan kita selalu bermanfaat. Bagaimana kita beriman kepada hari akhir, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.